مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Penjelasan saya kali ini saya beri judulnya adalah PKI lama dan PKI baru. Apa bedanya PKI yang lama dan PKI yang baru, dan apa persamaannya? Apakah PKI yang baru masih seperti yang dulu? Saya akan memulai yang lama. Nanti saudara akan bisa bandingkan dengan yang baru, di mana beda dan di mana samanya. Tahun 1964 saya keluar dari pondok pesantren. Ketika itu umur saya 18 tahun, langsung masuk perguruan tinggi, dan pertama kali saya menjadi ketua ranting Ansor di daerah Bululawan, Malang. Jadi saya ini jadi Ansor mulai ranting, tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum. Saya juga jadi NU, mulai ranting MWC cabang, kemudian wilayah Jawa Timur 2 kali, PBNU 2 periode, Ansor Jawa Timur 2 periode, Ansor Pusat 1 periode. Jadi saya di NU ini sudah khatam. Tinggal doa khatamannya tok. Oleh karenanya jangan ditarik-tarik ke juz amma lagi. Itu sudah bagiannya Nusron wa ala alihi. Suasana Indonesia tahun 64. Pada waktu itu PKI menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, menyerang Pancasila, sekaligus akan mengambil alih Indonesia. Puncaknya adalah tahun 64. Tahun 60 mulai ada manifesto politik, diteruskan dengan resopin, diteruskan dengan carek, pakai malaikat turun dari langit, jalannya revolusi kita. Ada tahun Veviri Pericoloso, tahun 64, tahun berdikari. Ketika itu PKI melakukan gerakan pada 4 bidang. Pertama bidang militer, kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang kebudayaan. Dalam bidang militer tadi disampaikan oleh Pak Salim Said, buruh dan tani harus dipersenjatai dan sudah disiapkan oleh Republik Rakyat Cina sebanyak 100.000 pucuk senjata. Tinggal membawanya saja ke situ. Dan sudah disetujui. Tentara mulai dibunuh di Bandar Betsi. Kemudian gerakan-gerakan yang bersifat massa sudah mulai dilakukan. Misalnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap
namanya Dewan Revolusi, mulai tingkat pusat sampai kepada tingkat desa. Dan Dewan Revolusi inilah kalau G30 berhasil langsung mengambil pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Teror-teror berupa pembuatan lubang-lubang untuk para kiai. Kalau di tempat saya, justru yang akan mengubur anak dan cucu-cucunya adalah mbahnya sendiri sebagai tokoh komunis. Lubang-lubang semua sudah disiapkan, alhamdulillah diisi oleh mereka sendiri. Nah, kemudian di bidang budaya, itu tadi yang di bidang politik, termasuk pembunuhan jenderal-jenderal ini semi militer dan semi politik. Kemudian di bidang kebudayaan, serangan-serangan kepada Islam sebagai agama itu luar biasa. Di dalam budaya ini yang di depan namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu pegawaiannya bikin ludruk, judulnya Matinya Gusti Allah. Ada judulnya Gusti Allah Mantu. Nah, berarti kan ada besannya Gusti Allah. Judulnya Nabi Muhammad minta pensiun. Itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu isinya larangan menghujat agama. Karena sudah hampir bentrok ini di mana-mana. Dan pada waktu itu Menteri Agamanya Alam Shah. Jadi asbabun nuzul Undang-Undang Nomor 1 itu karena penodaan kepada agama luar biasa. Nah, siapa? Oh, Pak Saifuddin. Maaf, tahun 65 Menteri Agamanya siapa? Ingat saya, itu undang-undang yang mengajukan Pak Alam Shah Ratu ya Sesnek. Ya betul, yang betul bukan Menteri Agama, masih di Sesnek. Tapi dari beliaulah ide itu, karena beliau sebagai seorang muslim dan tentara, jadi berani untuk menghentikan penodaan agama. Nah, belakangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu digugat supaya dicabut. Sayangnya ada orang NU yang ikut menggugat di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara, kemudian dari segi pemutarbalikan opini, jadi misalnya BTI, Barisan Tani Indonesia, pekerjaannya ngapling-ngapling tanah milik orang lain. Itu kalau pidato di muka santri, BTI adalah Barisan Tani Islam. Jadi mereka itu sepertinya lidah tidak bertulang, karena yang lidahnya bertulang itu hanya bebek aja. Jadi enak aja dia berbalik ke kiri ke kanan itu. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, di bidang ekonomi, pengerusakan ekonomi, penghancuran sektor-sektor ekonomi vital, kemudian gelombang-gelombang untuk menghantamkan buruh kepada majikan, semuanya terjadi untuk runtuhnya ekonomi itu, karena prinsip yang akan dibangun adalah komunisme proletariat.
di mana masing-masing orang tidak boleh punya hak apa-apa kecuali hidup kepada negara, maka seluruh alat produksi harus dihancurkan terlebih dahulu. Ini suasananya. Nah, kemudian kalau tadi sudah disebutkan bagaimana tahun 48 itu baru 3 tahun saja Indonesia merdeka. PKI Muso ini sudah berontak. Tapi sekali lagi kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga 48 berontak. 7 tahun kemudian 55 mereka sudah bisa ikut pemilu dan menjadi nomor 4 pemenang pemilu. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI. Itu hanya berapa tahun? Nah, setelah diberi kelonggaran mulai reformasi sampai sekarang, ini sudah 13 tahun. Maka sangat mungkin dipakai waktunya untuk membersihkan diri, untuk melemparkan kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain itu harus membayar, dan selebihnya dia akan menguasai karena permintaan maaf daripada pemerintah itu sendiri. Saya waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau pemerintah meminta maaf, pendapat saya tidak ada hak pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf. Jadi kalau pemerintah memberi maaf, itu pemerintahnya salah. Loh, urusannya dengan siapa kok dia yang minta? Nah, saudara-saudara, ketika tahun-tahun PKI lama itu, komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 48 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah, karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur siasat. Jatuh dia. Nah, setelah jatuh ganti dipimpin oleh Pak Harto. Waktu Pak Harto, karena yang memimpin ini tentara plus birokrasi, ada partai yang tidak mengaku partai, namanya Golongan Karya. Itu partai tapi tidak mau disebut partai. Dan Golongan Karya ketika itu menang terus setiap pemilu karena didukung ABRI, kedua didukung birokrasi, dan ketiga menghitung sendiri. Oh, tapi itu dulu. Nah, mungkin yang tepuk tangan ini pernah jadi komisaris desa. Nah, ini akhirnya tergesaklah komunisme itu dengan berbagai macam aturan, tindakan-tindakan dan sebagainya, sampai dengan tahun 90. Saudara-saudara sekalian, PKI lahir kurang lebih tahun 17. Dan kelahiran komunisme internasional atau Komintern itu, menurut catatan para sejarawan dunia, mengambil korban tidak kurang daripada 100 juta lebih rakyat di dunia. Baik revolusi Bolshevik yang ada di
Uni Soviet. Revolusi kebudayaan yang ada di Cina maupun yang di Kamboja maupun yang di Eropa Timur, itu kalau ditotal semua lebih daripada 100 juta. Kenapa? Karena doktrin komunisme lama mengatakan bahwa selain komunis dia tidak punya hak hidup pada sebuah negara. Saudara, sekarang hubungannya apa dengan komunisme gaya baru? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tempo 70 tahun lebih sedikit, komunisme ini ambruk. Ambruknya karena perang dingin antara Barat dan Timur dimenangkan oleh Barat. Kemenangan Barat ini kok diem saja? Apa yang dengarkan apa enggaknya? Kok ono rupa gak ono suara ya apa? Dengerin ya. Tahun 17 akhirnya runtuh itu tahun 90-an. 90-91 runtuh. Perang dingin selesai antara Barat dan Timur, dan runtuhnya komunisme ini ternyata bukan karena serangan militer, tapi karena serangan ideologi dan subversi pemikiran terhadap dunia komunis. Di Uni Soviet ada orang namanya Gorbachev yang kemudian mengubah partai komunis menjadi partai semi liberal. Di Cina ada orang namanya Deng Xiaoping. Di Polandia yang berdekatan dengan Yugoslavia itu ada tokoh di kota Gdansk namanya Lech Wałęsa. Mereka adalah pionir-pionir yang masuk di dalam ideologi kemudian mengubah ideologi itu dengan sebuah reformasi pemikiran, yang reformasi pemikiran itu berubah menjadi reformasi politik, yang reformasi politik berubah menjadi reformasi kenegaraan. Nah, saudara, setelah Barat merasa mengalahkan Timur, ini terjadi perubahan besar. Dulu waktu Barat belum mengarahkan Timur, maka untuk menghadapi komunisme mereka bersatu dengan tokoh-tokoh dan umat Islam seluruh dunia. Maka pada tahun 65 itu sebenarnya lebih sederhana daripada situasi sekarang. Dulu yang kita hadapi hanya satu, komunisme. Sementara Front Pancasila juga berhadapan dengan komunis. Tentara Angkatan Darat karena dilukai, dia anti komunis. Diam-diam juga pihak Barat sedang menghadapi komunisme itu. Nah, setelah Perang Dingin selesai, ini moncong gerakan, ini berpindah dari Eropa Timur menuju ke Timur Tengah. Yang dihadapi adalah dunia Islam. Saya tidak mengatakan agama Islam. Yang dihadapi adalah dunia Islam. Tahun 91 selesai Perang Dingin, sekitar tahun 96-97 ada buku yang sangat terkenal disusun oleh Samuel Huntington. Judulnya adalah Clash of Civilization. Artinya bahwa di dalam buku itu clash artinya pertentangan kebudayaan Barat dan Timur. Timur di sini yang dimaksud adalah Timur Tengah dalam konteks keislaman. Tapi saya baca itu buku sampai khatam. Tapi saya tidak pakai khataman, hatam gitu aja.
sampai khatam, saya tidak merasa itu clash of civilization, tapi itu adalah merupakan clash of interest. Kalau clash of civilization hanya pertentangan budaya, dari berabad-abad budaya timur sama barat itu memang tidak sama. Kenapa baru dipersoalkan tahun 96 dan 97? Nah, di dalam firasat saya, tapi jangan ngomong-ngomong orang, ini rahasia. Dalam firasat saya, ini tidak sekedar buku, ini adalah sebuah warning bahwa akan terjadi clash yang betulan. Maka tidak tahu bagaimana Allah mengatur bumi ini. Tahun 2001 terjadilah serangan hebat di WTC, juga di Pentagon. Menara kembar merupakan kebanggaan Amerika runtuh. Orang bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Tapi belum sampai 1 bulan, Amerika sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah pekerjaan Al-Qaeda. Siapa Al-Qaeda itu? Man humul Qaeda? Wa ma adraka ma Qaeda. Ternyata Al-Qaeda itu juga bikinan Amerika waktu menghadapi Soviet ketika Perang Dingin, dan menang Al-Qaeda itu dengan Uni Soviet. Merupakan kekuatan yang hebat, maka dia tidak boleh tumbuh menjadi kekuatan, maka dia harus dihancurkan. Maka mulailah gerakan anti teroris dalam tanda petik yang kemudian menyerang Afghanistan, Al-Qaeda, Pakistan, dan ujung yang paling utama adalah Iran. Penyerangan ini dengan militer, hancur itu Irak, Pak. 2 kali diserang. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Barat, karena pangkalan dari Barat itu juga dari negeri Islam sendiri. Disinilah benarnya Al-Quran. Ketika orang lain bersatu, sementara orang Islam berpecah belah, maka akan terjadi malapetaka besar di kalangan umat Muhammad Rasulullah. Ini waktunya sudah habis ya? Aku ini kesel itu. Besok pagi mau naik haji. Yang besok lusa lah. Sudah 2 bulan ini belum ketemu ibunya anak-anak. Nah, saudara sekalian, sampai mana tadi cerita? Lah jangan. Al-Qaeda. Ternyata invasi dengan cara militer itu sangat mahal. Konon saya membaca majalah-majalah Time, 1 hari serangan itu harganya $1 miliar. Bayangkan kalau 60 hari menyerang Irak. Akhirnya urunan mereka. Terus menerus begini terlalu banyak bahaya, terlalu banyak biaya. Maka dipakailah kemudian pada tahap pertama adalah invasi secara pemikiran, HAM, demokratisasi, terutama di daerah-daerah yang negara Islamnya itu memang diktator dan korup. Libya, kemudian juga mungkin Mesir, juga Tunis dan sebagainya. Akhirnya terjadi pemberontakan. Nah, setelah pemberontakan, namanya pemberontakan pasti ditumpas oleh pemerintah. Ketika menumpas itu, maka cepat-cepat diturunkan HAM untuk menghukum negara yang menumpas itu. Jadi yang perlu diusut sekarang, HAM itu makhluk apa sekarang?
Menurut saya HAM itu ada 3 macam. Pertama, HAM yang memang murni hak asasi manusia, humanisme dan kemanusiaan. Ini yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi. My nationality is my humanity. My humanity is my nationality. Nasional saya ya manusiaan itu. Kemanusiaan itulah negara saya. Murni filsafat. Yang kedua, HAM yang bikinan barat dibawa ke timur. Ini sama dengan hamburger. Iki sing gak guyu mesti wong desa iki. Jadi HAM yang ukurannya adalah ukuran barat. Kalau cocok dengan dia, ya cocok dengan HAM. Kalau tidak cocok dengan dia, ya dianggap melanggar. Itu hamburger. Contoh, kalau Israel nyerang, saya ingin tanya, siapa penggiat HAM di Indonesia yang berani mengatakan bahwa Israel itu melanggar HAM dunia? Siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Karena mereka penganut hamburger. Tapi nek ono FPI salah titik, iku ansore diresoyo ben melok gegeran apa? Asing keployu mesti pengalaman. Jadi begitu diekspos begitu rupa. Coba perhatikan. Kalau ada Ciketing, kalau ada Cikesik, kalau ada misalnya di Madura, karena ada bau Islamnya, maka segera diekspos ke luar negeri sebagai pelanggaran HAM, dilaporkan kepada asing supaya asing punya senjata untuk membunuh bangsanya sendiri, yakni bangsa Indonesia. Ini yang saya katakan bahwa sebenarnya kita ini jangan hanya menyalahkan orang, tapi kiri kanan kita ini itu juga penyetor-penyetor untuk menjerumuskan bangsanya sendiri. Saudara, ini lebih rahasia lagi. Saya lebih rahasia lagi. Sekarang modelnya di Papua kan ribut ya, mau lepas, mau ini. Perhatikan baik-baik. Kalau ada TNI menembak pemberontak Papua, wah, langgar HAM, begini, bener dah? Tapi nek TNI ini mati, tas, yang namanya polisi, ini ada HAM ini. Nggak tahu ini HAM humanis apa hamburger. Nah ini, polisi tas, orang imam masjid di sana mati terus, satu pun tidak ada yang berteriak. Berarti HAM ini sesuatu yang sudah dipergunakan. Saya mengatakan, saudara-saudara Ansor, jangan sekali-kali menentang HAM, karena HAM itu diperlukan sepanjang masa sebagai hakun adami di dalam syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu dijaga, jangan sampai HAM itu dikendarai dan dipergunakan untuk kepentingan kemungkaran dan pengerusakan terhadap tata nilai Indonesia. Tapi ini tidak cukup dengan tepuk tangan, saudara. Ini harus dengan perjuangan. Nah, saya pernah tanya kepada Kosmas HAM, sebenarnya HAM yang masuk Indonesia ini kelaminnya apa? Apakah humanisme? Apakah HAM barat westernisme? Ataukah Indonesianisme? Nah, kalau Indonesianisme, HAM itu harus mendukung Pancasila, HAM itu harus menciptakan kreativitas,
untuk Pancasila tumbuh, HAM harus menghargai agama, bukan HAM yang menghancurkan seluruh tata nilai luhur daripada Republik Indonesia. Sami Allah liman hamidah. Ini selesai apa terus? Pokoknya Ansor nek diobong-obong. Paling cocok. Nah, saudara, saya pernah tanya, apakah HAM yang masuk di Indonesia merupakan monster untuk melawan seluruh tata nilai yang ada di Indonesia? Maka perjuangan Ansor, jangan sekali-kali melawan HAM, tapi yang benar adalah kembalikan HAM itu untuk Pancasila dan Indonesia. Kembalikan dia. Jadi HAM yang mendukung ketuhanan, HAM yang mendukung kemanusiaan, HAM yang mendukung persatuan Indonesia, HAM yang mendukung demokrasi yang seimbang dengan leadership, dan HAM yang mendukung keadilan sosial. Saudara, setelah perang dingin tadi, HAM ini merata seret. Siapa yang kena hamburger ini rusak semua. Nah, sekarang pertanyaan, kalau negara-negara yang berpenduduk Islam semua dilanda dengan cara yang seperti ini, kira-kira Indonesia ikut dilanda apa dikecualikan oleh orang-orang yang hamburger ini? Nggak usah dijawab, diangen-angen tok. Kalau perlu diistikharoi, karena jumlah orang Islam di Indonesia sama dengan seluruh jumlah umat Islam di Timur Tengah, sama. Sementara kandungan alamnya terkaya di seluruh dunia. Kita hidup di negeri yang kaya tapi miskin. Kita hidup di negeri yang indah tapi hati gelisah dan gundah. Kita hidup di negara Pancasila tapi tabrakan di mana-mana. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam pengelolaan. Saudara sekalian, oleh karenanya HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 45, ada yang menyebutnya Undang-Undang Dasar tahun 2002, nggak mau bilang 45 karena sudah dibongkar. Itu harus segera dibuat undang-undangnya yang menentukan kelamin daripada HAM. Kalau tidak, maka dia akan dikendarai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat distorsi-distorsi di dalam Republik Indonesia. Nah, iki ojo setuju tok ae iki, teman. Nah, kemudian setelah ini masuk, saudara, apa bedanya yang dulu sama yang sekarang? Kalau yang dulu itu Barat menghadapi Timur, sekarang ini bersama-sama dengan Timur menghadapi Islam. Jadi antara neokomunisme dengan neoliberalisme itu sudah dempet di situ. Ini bedanya. Sementara negeri kita kacau, ekonominya ruwet, pengangguran banyak, terutama di kalangan Ansor. Penampilan meyakinkan tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3 tapi tidak ada pulsanya. Sehingga miss call tok. Bahasa Arabnya miss call zarotin. Saudara-saudara, di tengah-tengah HAM yang seperti itu, kita mempunyai tatanan baru setelah reformasi ini dengan kebebasan. Kebebasan pasti mahal,
Kenapa orang ngotot kebebasan pada waktu reformasi? Karena 30 tahun tidak bebas. Jadi pengap, seluruh jendela-jendela ditutup waktu zaman Orde Baru. Begitu dikasih bebas, semua jendela dibuka semua sehingga masuk angin. Yang diperlukan adalah ventilasi, tapi yang terjadi adalah rumah tanpa dinding. Ibarat orang menyiangi, ngerti menyiangi apa enggak? Matun blok. Matun itu mestinya yang dicabut kan rumputnya, tapi saking semangatnya padinya ikut dicabut, akhirnya enggak panen. Padahal kita perlu kebebasan, iya, tapi kita perlu makan di tengah kebebasan, kita perlu bersatu di tengah kebebasan, kita perlu harga diri di tengah kebebasan. Kebebasan bukan sesuatu yang berdiri kosong di ruangan yang kosong, tapi setiap perubahan pasti ada penumpang gelap. Ketika orang ingin bebas, maka diputerlah di situ pembebasan ekonomi, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi perorangan yang kaya-kaya. Keadilan politik berubah menjadi liberalisasi politik, sehingga politik bukan bagian dari aspirasi, tapi bisnis demokrasi dan bisnis politik, sehingga semua berjalan transaksional. Banyak pemilu kada yang kena serangan fajar. Ini yang guyu mesti oleh serangan fajar. Saya kan mengingatkan saudara-saudara, awas serangan fajar. Ternyata jawabannya rakyat beda, Pak. Loh, saya ini sudah dari kemarin menunggu serangan fajar. Sampai sekarang kok tidak diserang-serang itu bagaimana? Ayo, ya apa enggak? Alhamdulillah, ngaku semua. Saudara-saudara, Mas Olim gini, kalau orang memilih pemimpin karena sembako, kelihatannya kan sepele. Sembako harganya cuma berapa sih? 20 sampai 30 ribu. Tetapi perhatikan baik-baik, nilai demokrasi yang dihancurkan itu tidak ternilai harganya. Kenapa? Kalau pemimpin harus membagi kepada rakyat, maka hanya pemimpin yang kaya saja yang bisa jadi pemimpin. Padahal orang yang jujur sulit jadi kaya. Kenapa? Karena jujurnya itu. Nah, kalau peluang untuk orang jujur sudah dipersempit oleh rakyatnya sendiri, berarti virus itu sampai kepada lapisan yang paling. Saya ingat waktu ketemu dengan Syekh Mahmud Syahrudi. Beliau itu adalah ketua Mahkamah Agung Iran. Saya tidak bicara Syiahnya, saya bicara Irannya. Saya tanya, Syekh Ayatullah, apa rahasianya Ahmadinejad kok dari wali kota kepilih jadi presiden? Jawabnya beliau begini, Pak Sim. Ahmadinejad itu mampu meyakinkan rakyat Iran bahwa dia sanggup hidup miskin selama hidupnya. Sehingga kalau kampanye begini, saudara-saudara, saya Ahmadinejad, wali kota Teheran, saya menyalonkan jadi presiden. Saya orang miskin, ayah saya orang miskin, saya jadi wali kota juga tetap miskin, dan saya sanggup hidup sampai akhir hayat saya sebagai orang miskin. Maka jangan ada keraguan, tidak akan setetes minyak pun yang akan masuk di kantong saya karena saya sanggup hidup miskin. Jadilah. Tapi itu di Iran, Pak.
Iki nek digawa ning Jawa Timur gak dadi. Kata orang-orang Jawa Timur, dan nek calon ngene kecut wae. Ini yang saya maksud national morality. Kenapa Iran diancami terus tapi kok tidak dibom-bom? Karena ada political morality, ada national morality. Kalau kita itu durung dikongkon, itu wis melok dhewe nawawa. Indonesia itu tidak usah diserang, Pak. Kapal terbang dibiarkan saja sudah jatuh sendiri. Asli apa nanti? Tidak usah diserang. Kapal terbang jatuh sendiri. Kapal perang di laut tenggelam sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mari kita tahlil bersama-sama. Saudara-saudara, jadi tidak ada di dunia ini yang berminat nyerang Indonesia, itu tidak ada. Ngenteni tok. Nah, saudara, sekarang perhatikan, dengan adanya ketidakimbangan antara demokrasi dan leadership, yang seharusnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, jadi kerakyatan itu tidak diistilahkan demokrasi, karena demokrasi berbagai macam bentuk, maka dipakai kerakyatan, artinya untuk rakyat. Tapi ini harus ada pimpinan yang punya hikmah kebijaksanaan. Mahiyal hikmah, al hikmatul lubus syai'. Jadi setiap kebijakan harus ada moralitas di dalam kebijakan. Ini udah kabur semua. Ketuhanan yang Maha Esa sudah ganti keuangan yang Maha Kuasa. Kemanusiaan sudah kekejian, bentrok dan sebagainya. Persatuan sudah menjadi disintegrasi, bahkan separatisme yang dilindungi pelan-pelan oleh HAM yang hamburger itu tadi. Saudara, dalam kondisi seperti ini, Ansor mau diletakkan di mana? Ya ini bagiannya PPGP Ansor. Saya dari PP Ansor itu 30 tahun yang lalu. Jadi ojo dikongkon mikir mana. Saya dulu waktu muda sering layangan, tapi saya sudah tua, masa layangan terus? Enggak, tapi pikirkan itu. Kenapa? Karena umat kita, terutama umat NU, juga umat Islam, bahkan rakyat Indonesia sekarang sedang dalam disorientasi kebangsaan. Jadi tidak tahu bangsa ini kenapa begini, mengapa Indonesia jadi begini. Taunya cuma bingung. Sementara media hanya menyajikan episode konflik, bukan menyajikan keutuhan daripada civic education Indonesia. Maka menurut saya kembali kepada pengkaderan. Ini kembali kepada pengkaderan. Saya berharap, kenapa saya mau datang ke sini? Saya berharap bahwa Ansor masih bisa untuk menjaga hak hidup NU sampai kiamat. Sekarang ini sudah tidak karu-karuan. Ahli sunnah wal jamaah diutek-utek gak karu-karuan. Aturan-aturan dikaburkan. Saudara-saudara, saya tidak beri suudzon, tapi sebagai analis boleh suudzon bahwa penyerangan terhadap NU pasti didahului dengan pelemahan NU terlebih dahulu sebelum dia diserang. Renungkan baik-baik nanti kalau pulang.
Kalau saudara membaca Tempo, itu bukan berita, Mas, itu gerakan. Sehingga masing-masing itu ada tahapannya sendiri. Yang kedua, setelah pengkaderan ini, biasakanlah Ansor sebagai generasi muda mengetahui peta keadaan. Saudara sedang main bola, kan harus tahu lapangan ini becek, apa licin, apa bagus. Lah ini harus dengan orientasi. Kalau petanya saja tidak tahu dari sebelah mana Anda akan berjalan. Saudara-saudara, mengapa ini rahasia lagi ya? Rahasia kok di sini ya teman. Kenapa saya sudah 2 kali menjadi ketua umum PBNU sudah merasa cukup? Karena saya tahu bahwa akan ada sawan-sawan dari sana sini. Daripada saya harus berhadapan dengan teman sendiri, sejak hampir setahun sebelum muktamar saya mengatakan saya tidak nyalon. Tapi tolong NU ini dijaga sesuai dengan kemurniannya. NU tidak cukup murni, tapi dia harus berkembang. Tapi perkembangan itu harus pakai manhaj yang bisa menandingi orang lain, bukan mengikuti orang lain dalam posisi kapitulasi kita kepada orang lain. Disinilah bedanya antara tasamuh, antara toleransi dengan kapitulasi, antara tasamuh dengan istislam. Beda. Kalau tasamuh, toleransi itu kita tegak berdiri tapi mengayomi yang lain. Kalau istislam itu tegaknya itu tidak ada, cuma gaya mengayomi padahal dia ikut kepada orang lain. Alhamdulillah, ini yang tersenyum ini orang yang cerdas-cerdas. Tapi saya lihat di sana kok tidak ada yang tersenyum. Secara istislam, kapitulasi, apakah tasamuh? NU itu toleran, NU tasamuh, NU moderat, tidak ekstrim, tapi juga tidak menyerahkan akidah kita kepada orang lain. Istilahnya koeksistensi dan multi eksistensi. Dan sebagai mayoritas harus berkualitas di atas mayoritas sambil melindungi minoritas. Jadi kita mayoritas harus berkualitas di atas minoritas tetapi melindungi minoritas. Nah, ketika kita melindungi padahal kualitas kita ambruk, sebetulnya bukan melindungi tapi terlelap di dalam formasi yang dipakai oleh orang lain. Disinilah uniknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, seperti yang kita hadapi sekarang, ribut PKI dan sebagainya, dia bukan satu-satunya bahaya yang kita hadapi. Bisa juga dari segi-segi yang lain. Di dalam NU sendiri, to'ifah itu mulai kemasukan yang tidak-tidak. Hubungan antara politik dengan Jam'iyah sudah kehilangan amanah. Padahal kunci politik itu adalah al-amanah was-sidq. Sidq dan amanat itulah kunci daripada kecemerlangan politik. Ketika politik kehilangan as-sidq wal amanah, maka dia sebetulnya hanya perusahaan politik. Tapi aneh, sidq sama amanat itu sudah lama pergi, kok tidak pulang-pulang sampai sekarang. Iki dia kemana saja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak menganjurkan saudara-saudara marah-marah dengan Tempo dan begini. Saya tidak menganjurkan. Saya hanya menganjurkan bahwa
inilah saatnya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Hari ini adalah waktunya kita mengintrospeksi diri, tutup semua kelemahan-kelemahan sehingga mereka tidak bisa masuk. Kadang-kadang sering kita melakukan gol bunuh diri. Kadang-kadang gol bunuh diri itu juga dibungkus dengan intelektualisme, dibungkus dengan berbagai macam kata-kata yang manis, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Pak, waktu tahun 65, modal kita masih utuh, kiai-kiai masih sakti. Anak Ansor disuruh mandi saja, begitu keluar dari mandi dia sudah tidak mempan senjata tajam. Beliau-beliau yang begini sekarang sudah wafat. Kalaupun ada tinggal sedikit. Sebagian besar sudah menjadi korlap-korlap pilkada di mana-mana. Jadi posisi moralitinya itu sekarang lebih rendah dari dulu, sementara yang dihadapi jauh lebih rumit daripada yang dulu. Jauh lebih rumit. Saya baru ketemu Menteri Agama 2 hari yang lalu. Saya membawa Ketua MUI Kupang, namanya Pak Makarim. Dia membuat masjid sampai sekarang tidak bisa jalan, Pak, karena diributi sama tetangga kiri kanan yang tidak setuju kepada masyarakat itu, masjid itu, dan tanda tangannya tidak cukup, sudah cukup dicabut lagi, begitu terus. Saya katakan sama Pak Menteri Agama, kita harus melindungi minoritas agama yang lain. Tapi ketika Islam menjadi mayoritas, pertanyaannya, Islam menjadi minoritas seperti di Kupang, pertanyaannya, siapa di kalangan umat yang membela itu sebagai minoritas umat Muhammad Rasulullah SAW?